silakan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan sore hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan semua karena kasih kemurahan yang ada. Mari sama-sama kita pujikan, ya Allah, Engkaulah kerinduan. Ya Allah, Engkau kerinduan, selalu mencari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat duduk dan melihat kemuliaan-Mu. Ku bernaungan sayap dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Memandang-Mu di tempat duduk dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Haleluya. Allah yang disembah satu-satunya pengharapan kami, penolong kami. Haleluya. Dalam hidup kerajaan kebenaran itu bagian Allah yang selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku kaulah segala di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian Allah yang kuat selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kaulah Tuhan segala-galanya buat kami. Sore hari ini Tuhan, kami boleh ada. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih
pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali untuk ibadah online Tuhan. Ini semua karena kasih kemurahan yang dari Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau di dalam segala apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu saya kembalikan lagi kepada Ibu Gembala. Ya, Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Semuanya bisa dengar suara saya ya? Oke. Ya, hari ini saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Kita boleh ada hari ini, kita diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti ibadah wanita hari ini. Bukan tanpa maksud Tuhan izinkan kita ya. Hari-hari ini kita mungkin mengalami banyak sekali masalah dan persoalan. Nah, hari ini saya mau sharing tentang segala hal yang berkaitan dengan damai sejahtera. Dari kemarin kalau datang ibadah kemarin atau ibadah online atau ya bagaimanapun caranya kemarin, Koko juga ada bahas tentang damai sejahtera. Hati saya tergerak, hati saya kepengen men-sharingkan hal yang sama mengenai damai sejahtera. Karena hidup kita, wanita-wanita itu seringkali kehilangan damai cepet banget. Bener ya? Cepet banget. Apa dikit yang bikin gupuh itu langsung bisa hilang damainya gitu. Anak nangis, anak kenapa-napa, atau ada masalah apa, kesentil dikit aja gitu. Tek gitu. Aduh, rasanya damai itu hilangnya cepet banget ya. Itu saya sendiri juga alami gitu. Kadang lagi ngapain gitu, anak-anak ya namanya anak saya juga masih kecil-kecil gitu, mami gitu. Aduh apa sih itu rasanya udah gregetan, udah kayak semudah itukah kita kehilangan damai sejahtera kita gitu. Padahal damai sejahtera itu Tuhan berikan buat kita. Hari ini saya mau sharing gitu, hal-hal apa saja sih yang biasanya membuat kita kehilangan damai sejahtera sebagai seorang wanita. Terus bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu bisa tetap ada dalam diri kita. Beda ya sama Koko kemarin kan tentang mengesampingkan gitu. Kadang-kadang kita harus mengesampingkan damai sejahtera itu kan seperti itu ya. Diberikan contoh-contoh kalau mengikuti ibadah yang kemarin atau kalau yang belum mengikuti silahkan ikuti ada di YouTube-nya. Hari ini saya mendapatkan beberapa hal gitu. Ada beberapa hal yang kadang-kadang bisa merampas damai sejahtera kita hari-hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita baca dulu di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-27. Yohanes 14, ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, kalau baca satu ayat ini rasanya tuh apa? Tuhan tuh udah janji kasih kita damai sejahtera. Tuhan janji kasih kita ketenangan. Tapi kenapa? Kenapa kita mudah banget kehilangan damai sejahtera? Apa aja yang biasanya membuat kita kehilangan damai sejahtera itu? Biasanya yang pertama ya, ketika keadaan berada di luar kendali kita. Kadang-kadang kita punya planning, kadang-kadang kita punya pikiran habis ini mau ini, habis ini mau itu segala macam. Ketika itu kegeser sedikit dari rute kita ya seharusnya,
langsung rasanya, "Loh, kok gini ya? Harusnya nggak gini, harusnya ini gini, harusnya gini." Seharusnya begitu, tapi semudah itu kita mikir, "Loh, kok kayak gini?" Gitu loh. Kita mikir dengan kita berbuat hal ini, maka kita pasti akan gini 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 gitu ya. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan kendali kita dan tidak bisa kita kendalikan lagi gitu hal-hal yang terjadi, hal-hal umum kadang-kadang. Contoh kita sesimpel mau pergi ke satu tempat, tiba-tiba di jalan ada ban kempes, ban bocor atau apa. Itu kan udah tidak sesuai dengan mau kita. Biasanya wanita-wanita itu gampang sekali kehilangan damai sejahtera. Betul? Pasti betul. Saya sendiri juga merasa seperti itu soalnya gitu. Ketika hal-hal ini besar atau kecil ya terjadi kepada kita, kita tuh langsung bisa tidak tenang. Malah kadang-kadang kita frustasi, malah kadang-kadang kita tuh kayak ngerasa, kok Tuhan gini ya? Kok saya nggak dikasih gini? Kok gini, kok gini, kok gini? Biasanya wanita seperti itu. Sesimpel itu kita kehilangan damai sejahtera. Padahal Tuhan udah bilang sama kita, jangan gentar hatimu. Lu kenapa ketika disentil masalah sedikit gitu? Rasanya tuh langsung, oh kok gini? Hal paling simpel ya yang saya bawa, hal ekonomi. Ya, hal ekonomi itu ya memang kita nggak boleh cinta sama uang gitu ya. Tapi apa-apa butuh uang. Ya, kadang-kadang sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, tahu lah ya, nggak mungkin nggak ada uang gitu. Rasanya kalau uang segini itu loh buat belanja itu masa cukup sih gitu. Itu udah hal-hal kecil yang membuat kita ngerasa ngegerutu gitu, nggak sesuai kendali kita. Harusnya kan aku dikasih uang jajan segini, harusnya aku dikasih uang belanja segini minggu ini, bulan ini, atau gimana pun ya sistem keuangan rumah tangga masing-masing. Ketika tidak sesuai dengan harapan kita, langsung kita menggerutu, langsung kita kehilangan damai sejahtera, langsung kita tidak bisa menjadi wanita yang baik kepada keluarga kita. Kenapa? Yaitu karena masalah uang belanjanya kurang gitu. Konyol kadang-kadang. Tapi ya itu yang terjadi hari-hari ini. Wanita itu sangat mudah terkecoh, sangat mudah kehilangan damai. Cuma soal perkara uang. Mending uang besar, uang belanja kurang. Jadi masalah besar. Ya, hari ini kita diingatkan sama Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan damai. Karena hal-hal yang sepele. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan kendali kita, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan mau kita, sesuai seharusnya, mengucap syukur tetap sama Tuhan. Tuhan juga berperan. Kenapa Tuhan berperan? Karena hari demi hari hidup kita Tuhan tahu. Tuhan tahu saya hari ini akan mengalami ini. Tuhan tahu Ibu Wiwi akan mengalami ini. Tuhan tahu semua. Per orang, personal, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang izinkan. Di situ Tuhan melihat apakah damai sejahtera itu masih ada dalam kita. Itu kita biasanya kehilangan damai sejahtera yang pertama ya. Karena sesuatu terjadi di luar kendali kita. Lalu yang kedua, biasanya kita kehilangan damai sejahtera saat orang-orang tidak dapat berubah. Wah, saat suami kita, saat anak-anak kita tidak bisa sesuai dengan mau kita. Saya tuh maunya suami saya yang sudah puluhan tahun bersama dengan saya itu seperti ini. Kok iya 20 tahun nggak berubah gitu rasanya gitu mungkin ya. Kalau saya kan masih baru hampir 6 tahun ini 2000 iya mau 6 tahun saya gitu ya. Ya kadang-kadang kita wanita tuh apa ya, terlalu muluk gitu. Kita pengen orang-orang berubah sesuai mau kita. Apakah kita sudah berubah sesuai maunya orang-orang itu? Apakah kita sudah berubah menjadi istri yang jauh lebih baik daripada sebelumnya? Apakah kita sudah berubah menjadi ibu yang bijaksana daripada sebelumnya dan lainnya gitu. Kadang-kadang kita lupa, kita menuntut orang-orang berubah karena orang-orang itu ada di sekeliling kita, tapi kita tidak bisa berubah untuk mereka.
Nah, biasanya kehilangan damai sejahtera yang kedua, karena kita menuntut orang-orang itu untuk berubah. Sesuai apa? Bukan sesuai maunya Tuhan, sesuai maunya kita. Saya maunya anak saya kalau pulang sekolah langsung beres-beres, mandi, ganti baju, udah selesai. Ya. Tapi ketika tidak sesuai, apa yang kita lakukan? Marah-marah. Marah-marah, gimana sih, kan udah tahu aturannya dari kamu kecil, kan istilahnya gitu ya. Kalau kita punya aturan di rumah itu kan dari mereka kecil kan kita tanamkan seperti itu. Sampai besar, sampai sekarang umur berapa, umur 20, umur 30, dan umur berapapun itu. Kok iya tetap aja gitu, nggak sesuai mau kita gitu. Itu sebenarnya mereka yang salah, apa kita yang salah? Kan gitu. Tapi yang kehilangan damainya kita gitu. Kemudian ketika kita kehilangan damai, kita ngoceh-ngoceh terus ke mereka, ke anak-anak kita, ke keluarga kita, dan ke siapapun sekeliling kita. Akhirnya kita tidak menjadi terang, malah kita, ya ampun kok jadi kayak gitu gitu ya. Akhirnya bukan kita semakin disegani, bukan kita semakin dihormati, tapi malah kita dianggap, aduh mama cerewet gitu ya. Aduh istri cerewet, anak apa ya, semua kayak kita bukan dipandang bagus gitu menurut saya. Jadi janganlah kita kehilangan damai cuma hal-hal simpel seperti itu. Kalau orang lain nggak bisa berubah, kita aja yang ubah. Kalau misalnya sepatu tidak bisa tertata rapi di rak sepatu, kenapa nggak cuma kita yang masukin ke rak sepatu? Itu simpel. Tapi kadang-kadang itu jadi masalah besar buat kita. Ya, itu kehilangan damai sejahtera yang kedua. Ini hal-hal umum ya. Lalu kemudian yang ketiga, kita kehilangan damai sejahtera saat masalah tidak dapat dijelaskan. Nah, banyak kali persoalan, masalah, dan apapun yang terjadi pada hidup kita. Kita tanya kenapa, kita tanya kok gini, kok gitu, lalu nggak ada jawabannya. Kita marah, kita mikir, nggak bisa tidur, segala macam. Tapi sampai bangun tidur lagi, sampai ketiduran ya, dari nggak bisa tidur, mikir, ketiduran, sampai bangun lagi, masalahnya nggak bisa selesai. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menjelaskan. Kenapa nggak bisa dijelaskan? Ya karena kadang-kadang hal itu konyol gitu. Maksudnya masalah masalah itu tuh penting nggak sih sebetulnya untuk kita pikirin sampai berlarut-larut itu. Mungkin juga kadang-kadang penting banget gitu masalah. Tapi ketika suatu masalah tidak ada titik temunya, tidak ada ujungnya gitu ya. Contoh misal selisih pendapat dengan rekan kita, kadang-kadang kan kita nggak bisa kan nanya langsung ke orang itu gitu. Kadang-kadang kan kita juga nggak bisa kan kayak, sini deh, kamu ada masalah apa sama saya? Kan kadang-kadang nggak bisa selugas itu kita ngomong. Tapi kita ngomong, kita diem di rumah, tapi kita getem, kita marah-marah sendiri, itu orang kenapa sih gituin saya gini-gini, saya salah apa gitu. Kita nggak tahu gitu. Tapi kemudian kita yang mikirin terus, padahal belum tentu orang itu punya masalah sama kita. Kadang kita doang yang punya masalah sendiri, kita doang yang ngerasa kayak gitu. Akhirnya kita kehilangan damai sejahtera kita semudah itu. 3 hal ini kan umum banget ya, kehilangan damai sejahtera. Sedangkan damai sejahtera itu padahal Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan sudah berikan kepada setiap wanita untuk memiliki damai sejahtera. Tapi semudah hal-hal hal-hal sehari-hari yang terjadi dalam hidup kita, secepat itu juga kita kehilangan damai kita. Lalu hari ini Tuhan datang sama kita, hari ini Tuhan bilang sama kita, kenapa kamu cemas? Kenapa kamu khawatir? Gitu ya. Burung di udara saja Tuhan pelihara gitu. Kenapa kita harus mikirin hal-hal yang di luar ranah kita? Kenapa kita harus mikirin hal-hal yang seakan-akan sekonyong-konyong gitu, berat buat kita. Padahal yang berat itu pikiran kita. Yang membuat kita kehilangan damai sejahtera itu dari yang 3 hal utama yang tadi itu. Dikelompokin jadi satu. Kita kehilangan damai sejahtera karena apa? Karena pikiran kita sendiri. Karena semuanya kita yang ngatur. Karena semuanya kita yang maunya gini, 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 gini. Akhirnya ketika nggak dapet, nggak bisa gini, nggak bisa gitu semuanya. Kita sendiri yang
kita sendiri yang ngatur target itu kan. Kita sendiri yang pengennya seperti ini, ABC gitu. Lalu kemudian jadinya DEF, kita yang nggak terima gitu. Jadi sebenarnya kita masalah damai sejahtera itu hilang. Bukan karena orang lain sebetulnya, tapi karena pikiran kita sendiri. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kepada saya, terutama karena saya ini tipe orang yang sangat mudah kehilangan damai sejahtera sebetulnya. Saya tidak bisa setenang suami saya sebetulnya. Ada apa dikit saya, aduh gimana nih, udah saya yang udah paling ribet sendirian gitu ya. Apa ya, kayak hal kecil gitu ya, hal kecil kayak, oh kemarin Vio imunisasi, ya DPT biasa, itu kan imunisasi yang selalu bikin demam gitu. Ya, terus dia tuh nggak mau minum obat sama sekali gitu. Aduh gimana nih kok Vio tuh nggak mau minum obat gitu, udah stres gitu, nggak mau minum. Sanmol udah, tempra udah apa udah nggak mau. Terus kok tuh cuma, ya udah kalau nggak mau obat biarin aja, orang cuma efek imunisasi ntar juga sembuh. Sesimpel itu gitu. Kadang-kadang kita tuh apa sih maunya kita gitu, maunya anak seperti apa, maunya suami kita seperti apa gitu kan, monoton gitu. Kita maunya ini ya ini ya ini, padahal kan nggak bisa seperti itu. Hari ini Tuhan mau bilang sama kita, rahasia untuk mendapatkan damai sejahtera itu sebetulnya kita yang penting punya hubungan baik dengan Kristus. Tuhan tuh selalu memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya. Makanya kan ada lagu kan, kalau aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Lagu itu juga lagu yang paling sering dinyanyiin sama papi saya almarhum ya. Itu lagu apa ya? Kayak kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus ya. Itu apa ya? Memang iya, cuma Tuhan doang yang bisa jawab. Memang Tuhan doang yang bisa berikan kita ketenangan, yang bisa berikan kita damai sejahtera gitu. Kita tuh kita bisa minta damai sejahtera itu. Tapi yang memberikan kan Tuhan. Kalau kita cuma ayo dong, ayo damai gitu, ayo kita hidup damai, cuma sekedar gitu doang, itu nggak akan berarti apa-apa. Tapi kalau kita bisa datang sama Tuhan, kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, percayalah, Tuhan itu ada buat kita. Tuhan itu bisa selalu memberikan damai sejahtera untuk kita. Ya, minta maaf ya. Hal-hal semacam ini kadang-kadang bisa membuat damai sejahtera saya hilang juga. Ya, tapi jangan terganggu dengan adanya Leona di sini. Ya, kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita? Yang pertama, minta sama Tuhan. Walaupun damai sejahtera itu bisa kita kita coba, ayo damai gitu. Kadang-kadang kita ketika ada masalah, coba inhale, exhale ya, tarik nafas, buang nafas, memang bisa lebih tenang. Tapi tanpa Tuhan yang ada dalam kita nggak akan bisa kuat untuk menahan rasa kesal daripada rasa damai itu. Itu yang pertama. Karena damai sejahtera itu adalah salah satu anugerah yang kita terima. Dari apa? Dari iman kita. Ketika kita percaya, Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan damai. Tuhan pasti kasih damai itu. Karena apa? Karena kita percaya. Kalau kita cuma lagi ada masalah besar, kita cuma doa, Tuhan kasih damai saya. Tapi kita tetap marah, tapi kita tetap emosi, nggak ada damainya, tetap sama aja bohong gitu. Sama aja kayak berlalu begitu saja. Itu yang pertama ya. Minta sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kita damai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan pada Tuhan apa yang ada di pikiran kita. Di dalam doa. Tuhan itu nggak pernah satu kali pun lewatin doa kita. Tuhan itu selalu dengar doa kita. Cuma kadang belum langsung dijawab. Apakah kalau saya minta uang hari ini sama Tuhan, Tuhan kasih saya uang 1 juta, apakah tiba-tiba uang muncul?
Ya nggak mungkin kaget. Atau tiba-tiba kirim malaikatmu Tuhan, ya misi Bu, saya mau ngirim uang gitu. Kan nggak bisa ya kayak gitu. Tapi kita bisa ngomong sama Tuhan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Ya bisa ngomong sama Tuhan. Urusan jawabnya ya nanti. Tapi yang penting kita udah ngerasakan damai. Karena kita bisa curhat sepenuhnya sama Tuhan. Mungkin kalau curhat sama seseorang, itu kita nggak sepenuhnya didengar. Maksudnya nggak 100% lah gitu. Orang kadang dengerin kita, apakah iya orang itu dengerin kita cerita panjang lebar gitu, benar-benar fokus 100% ngambil cerita kita, denger cerita kita. Ya kadang-kadang belum tentu loh. Kadang-kadang orang itu denger, sambil ininya juga ada pikiran lain lagi gitu. Tapi kalau kita cerita sama Tuhan, kita akan jauh lebih tenang. Dan ketika kita tenang setelah itu, kita pasti merasakan damai sejahtera. Ya, itu yang kedua. Renungkan aja. Renungkan aja. Selama ini ada hal-hal yang di luar kendali kita, Tuhan. Selama ini aku pingin orang-orang itu berubah, tapi saya gagal. Selama ini saya pengen masalah itu terjawab gitu. Ada masalah-masalah yang mungkin kita nggak pernah tahu jawabannya. Saya pengen itu dijawab. Tapi hari ini kita nggak tahu gitu. Kita nggak bisa dapat jawabannya semua. Katakan semuanya dalam doa kepada Tuhan. Tuhan itu dengar. Soal dijawabnya kapan? Ketika hati kita tenang. Ketika Tuhan mau ngasih jawaban atas setiap doa kita, Tuhan pasti langsung kasih. Tuhan itu nggak pernah lama-lama kalau mau kasih kita. Tapi dia sengaja mau lihat seberapa kuatkah kita bertahan. Seberapa sabarkah kita. Itu ya. Itu yang kedua. Bagaimana cara kita mendapatkan damai? Pertama, minta, karena itu anugerah, percaya sama Tuhan ya. Percaya sama Tuhan, punya iman, Tuhan pasti kasih kita damai. Yang kedua, katakan pada Tuhan segala isi hati kita. Nanti Tuhan pasti berikan kepada kita jawaban demi jawaban dari doa kita. Lalu yang ketiga, fokuslah. Fokus pada kebaikan Tuhan dan damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kita. Ya, kadang-kadang kita bilang, kok gini masalahnya, kok gitu masalahnya yang terjadi sama hidup saya. Kita nggak fokus sama, iya ya, waktu itu loh Tuhan pernah tolong saya. Hari ini mungkin saya ngalamin ini supaya saya bisa lebih fokus lagi sama Tuhan gitu. Kadang-kadang kita mikirnya gini, masalah hari ini, damai sejahtera yang hilang hari ini, itu udah membuat kita kayak orang linglung, kayak orang nggak jelas gitu ya, kayak apa ya, kayak ikan keluar dari kolam itu udah kelepek gitu, kayak aduh gimana nih, butuh air gitu. Ikan kan kalau keluar dari kolam gitu ya, kayak pasti dia kelepek sampai ketemu air lagi gitu. Apakah kita harus seperti ikan itu gitu, ketika ada masalah langsung kayak nggak jelas gitu? Enggak kan? Kita kan harusnya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan sebelumnya. Oh, dulu Tuhan pernah tolong saya dalam masalah yang jauh lebih besar dari ini. Pasti hari ini Tuhan tolong. Jadi tetap tenang. Kita fokus pada kebaikan Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kita bisa berusaha. Kita bisa apa ya? Kita bisa melarikan diri sejenak gitu. Tapi masalah itu nggak bisa hilang begitu aja. Masalah itu ada dan harus kita hadapi. Itu dia. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera kita. Ya, baca yuk, kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu yang ayat ke-11. Lalu ayat 12 ya, saya lanjutkan sedikit. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, berarti Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera itu buat kita. Terakhir di ayat 14 Tuhan bilang, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kok ngenes ya gitu, kok kayak Tuhan membuang kita ini kan di konteks Yeremia ini. Tapi bawakan dalam diri kita. Berarti masalah kita yang terjadi pada kita hari ini, itu sudah Tuhan atur. Dan Tuhan juga yang atur nanti kapan Tuhan mau kembaliin kita ke posisi yang semula, yang misalnya yang sebelumnya lebih enak, atau bahkan yang jauh lebih tinggi lagi daripada hari ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan tahu umur setiap kita. Tuhan tahu hal-hal seperti apa yang membuat kita akan merasa begini, merasa begitu. Tuhan tahu. Tapi di sini di Yeremia 29 ayat 11 Tuhan bilang, Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan juga damai sejahtera itu untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jangan kehilangan damai sejahtera kita. Ayo kita sama-sama, sama saya juga, kita bersama fokuskan diri kita sama Tuhan. Fokuskan kebaikan Tuhan itu. Percaya sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Katakan apapun yang menjadi persoalan kita hari ini sama Tuhan. Dan Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Ya, pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Jangan sampai damai sejahtera kita hilang. Hari ini kita ada, tahun depan kita ada, 2 tahun lagi, berapa tahun lagi Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Ayo kita fokuskan diri kita untuk merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Tuhan udah bilang, jangan gentar dan jangan takut hatimu, karena aku akan memberikan damai sejahtera itu kepada kamu. Ya, jadi perbaikilah hubungan kita sama Tuhan. Dekatkanlah diri kita sama Tuhan ya, wanita-wanita semuanya. Saya di sini juga bukan orang yang sudah sangat sabar menghadapi ini dan itu, tapi di sini saya juga diingatkan sama Tuhan. Kemarin tentang damai sejahtera pun saya ngerasa banyak hal Tuhan, banyak hal yang membuat saya kehilangan damai sejahtera itu. Bukan cuma 1, 2 gitu. Kadang-kadang saya kepikiran apa gitu, saya udah kok gini ya, kok Tuhan izinkan kayak gini ya, kok saya mengalami ini ya. Hal-hal seperti itu semuanya sudah membuat saya hilang damai sejahtera. Tapi dari kemarin sampai lanjut hari ini Tuhan tetap kasih saya tentang damai sejahtera. Dan ini yang saya bagikan, yang saya sharingkan. Saya bukan berkhotbah ya. Kalau berkhotbah saya belum mampu, saya bisanya sharing seperti ini, bawaan diri kita sebagai wanita-wanita yang walaupun dalam segala hal yang kita alami hari demi hari, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera kita. Amin. Puji Tuhan. Saya sampai di sini sharingnya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan untuk semua ibu-ibu yang sudah bergabung dalam ibadah wanita kita. Kita sama-sama diingatkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan
dan semua yang berkaitan dengan kita. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera semudah itu. Apalagi dengan hal-hal sepele ya. Jangan sampai kehilangan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sekarang kita langsung lanjutkan dalam doa syafaat. Yang pertama untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan terus tolong vaksin terus beredar sampai kita semua bisa mendapatkan vaksin itu, sampai pandemi itu segera berlalu, sampai kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi dunia ini semua. Tuhan yang atur, Tuhan yang merancangkan corona ini datang di 2020, dan Tuhan juga sudah tahu. Ya, di ayat 14, aku akan mengembalikan ke tempat di mana aku telah merancangkan, kan gitu, kurang lebihnya. Tuhan tahu kapan Tuhan akan hentikan, dan kita terus berdoa. Ya, di sini saya minta tolong Ibu Marta berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bisa tolong di-unmute suaranya, Ibu Marta? Ya, lalu kemudian yang kedua, untuk jemaat kita, GBT Mojokerto, untuk gereja kita, semua biar dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Itu saya minta tolong Ibu Melina, berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto, juga yang sakit-sakit. Ya, ada Ibu Tuti Gunari, masih dirawat di Gatul mungkin ya. Ada Ibu Titik Firdiati, dalam pemulihan juga, tapi di rumah. Dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita terus berdoa. Ya, lalu nanti menutup di dalam doa saya sendiri. Tapi nggak mungkin kan saya mendoakan diri saya sendiri. Jadi saya minta tolong Ibu Sulis berdoa bagi saya dan keluarga saya. Ya, lalu nanti terakhir saya akan tutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu melalui sharing dari Bu Devi Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa bisa menjaga damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam hari-hari kami Tuhan, seringkali kami menghadapi sesuatu di luar kemampuan kami Tuhan. Sesuatu yang di luar membuat kami menjadi cemas, menjadi khawatir, bahkan marah, kesal. Tolong kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami tetap mempunyai damai di dalam hati kami. Kami mempunyai reaksi yang benar, reaksi yang positif, Tuhan. Sekalipun hal-hal itu sangat menjengkelkan hati kami. Beri kami kemampuan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan, damai sejahtera itu senantiasa ada bagi kami. Engkau sendiri yang menyediakannya bagi kami. Engkau yang memberikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sharing ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya Tuhan memberkati. Pelayanannya hamba-Mu Tuhan, Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kami semua bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik buat beliau. Juga Tuhan berikan hikmat, akal budi, senantiasa hamba-Mu Tuhan, memimpin bangsa ini Tuhan, membawa bangsa ini dengan baik Tuhan, untuk menjadi negara yang maju, menjadi negara yang bebas korupsi Tuhan. Tuhan, pimpin hamba-Mu, Bapak Jokowi ini Tuhan, untuk senantiasa memimpin bangsa ini Tuhan. Berkati juga para menteri,
juga seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, seluruh pejabat-pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan benar Tuhan. Dan mereka tidak memperkaya diri mereka sendiri, tapi dalam mereka Tuhan, biarlah bekerja dengan baik untuk kemakmuran bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kota kami Mojokerto Tuhan, Engkau memberkati juga seluruh pejabat-pejabat pemerintahan di kota kami. Kiranya Engkau juga berikan keamanan Tuhan bagi bangsa kami, kota kami, dan kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah beredar Tuhan di setiap daerah. Kami percaya Tuhan, tiba saatnya giliran kami percaya vaksin itu akan memberikan obat yang baik bagi tubuh kami Tuhan, sehingga kami boleh melawan virus itu Tuhan dalam tubuh kami, sehingga kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua para perawat, dokter, Tuhan yang menyuntik vaksin, biar mereka Tuhan Kau juga berkati, supaya mereka tidak keliru atau tertukar apapun Tuhan, sehingga vaksin yang diberikan itu benar-benar vaksin yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala doa kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, sore malam hari ini, kami menaikkan seruan dan doa yang sama yang dinaikkan oleh saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang mungkin tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi kami teringat akan Bu Tuti di dalam segala kelemahannya. Bila Engkau hadir, damai sejahtera-Mu boleh Engkau curahkan terhadap beliau, hingga beliau boleh kuat untuk menanggung segala kelemahan fisiknya, juga segala beban hidupnya. Dan beri kami semua ya Allah, hati yang mau peduli, agar kami juga boleh mengasihi beliau, seperti Engkau mengasihi kami. Bapa yang baik, kami juga teringat akan Bu Titi, yang harus berjuang menghadapi segala sakitnya. Biarlah beliau pun tetap semangat, tetap tegar, dan tetap mengatakan damai sejahtera yang daripadamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak, sungguh keterbatasan fisik, sungguh penyakit yang menimpa kami, memang mungkin akan memberatkan hidup kami. Namun satu yang kami minta, satu yang kami rindukan, biarlah itu semua tidak menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Tetapi semua itu boleh mengajar kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami adalah pribadi-pribadi yang rapuh. Biarlah kerinduan kami untuk menjadi sempurna seperti Engkau, seperti yang Engkau ingini, boleh kami pegang, boleh kami ingat, terutama dikala kami masih sehat, sehingga kami boleh melakukan segala hal yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat GPT Mojokerto ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui kami semua, kami boleh menjadi lilin-lilin, kami boleh menjadi bintang-bintang kecil yang menerangi dunia ini dengan segala kegelapannya, dengan segala godaannya. Ya. Bersama dengan Bapak Gembala kami yang telah Kau anugerahkan kepada kami, yang telah Kau percayakan untuk memimpin kami. Biarlah kami boleh maju menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh, berbuah, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terus sempurnakan karya-Mu lewat hidup kami. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami khusus berdoa buat Ibu Gembala ya Tuhan, yang pada sore hari ini telah membawakan sharing yang luar biasa buat kami. Tuhan Yesus,
Roh Kudus, terus bantu kami semua anak-anak-Mu untuk kami bisa berada dalam damai sejahtera itu dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa berada dalam kedamaian di dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak mau Tuhan, damai sejahtera itu terlempar dari kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kami mohon Roh Kudus, terus pimpin kami anak-anak-Mu. Terus pimpin kami semuanya ya Bapa. Kami serahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dalam pelayanan yang Engkau pakai makin hari makin luar biasa Tuhan. Anak-anaknya Tuhan yang mengalami pertumbuhan, masa-masa pertumbuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak campur tangan senantiasa di dalamnya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak ini akan bertumbuh dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terus berikanlah yang terbaik buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan di dalam melayani setiap kami para jemaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, dan biarlah Bapak sendiri yang memberikan yang terbaik buat Ibu Gembala kami ke belakangnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Amin. Amin. Tuhan, sebagai penutup kami berdoa untuk Ibu Wiwi yang telah melantunkan pujian yang begitu indah bagi Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang tahu setiap masalah dan pergumulan yang dialami oleh Ibu Wiwi. Kiranya Tuhan yang tolong berikan damai sejahtera itu kepada Bu Wiwi dan keluarganya. Supaya setiap harinya, setiap masalah dalam kehidupan Ibu Wiwi, Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin untuk memberikan damai sejahtera itu, agar hari demi hari kehidupannya dipenuhi oleh damai. Terima kasih Tuhan, pakai juga Bu Wiwi untuk terus dapat melayani Engkau seumur hidupnya. Juga kami semua yang datang pada ibadah wanita sore hari ini Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu. Engkau yang berikan damai sejahtera itu kepada kami semua. Tidak ada masalah yang berat, asalkan kami memiliki damai sejahtera itu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini, detik ini juga, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu bagi kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus kumpulkan setiap dari kami dan bahkan bertambah-tambah untuk dapat datang pada ibadah kaum wanita. Walaupun secara online, walaupun terhalang oleh koneksi dan lainnya. Tapi inilah kerinduan hati kami Tuhan untuk tetap dapat beribadah. Sharing sesama wanita untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami beribadah. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.